Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saftineka Pratiwi dengan NIM 23410501116. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan sebuah materi tentang mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Nah, yang pertama, kebijakan moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan dan tindakan-tindakan dalam lapangan keuangan negara. Secara lebih khusus, kebijakan moneter itu mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uangnya. Nah, selanjutnya, kebijakan moneter ini sangat berperan penting nih untuk mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian. Semakin jelas juga bahwa untuk menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar, maka bank sentral juga harus berupaya untuk menjaga kestabilan moneter. Nah, intinya semakin banyak uang yang beredar, maka harga akan naik, yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Pernyataan lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter, kebijakan yang mengacu pada bank sentral terhadap uang yang beredar dan peredaran uang di suatu negara dengan tujuan mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pembangunan ekonomi yang merata. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu ada 3. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, stabilitas nilai uang. Nah, sedangkan tujuan dari kebijakan moneter menurut ekonomi konvensional itu ada 4. Yang pertama, menjamin stabilitas perekonomian. Yang kedua, mengarahkan inflasi. Yang ketiga, menambah lapangan pekerjaan. Dan yang keempat itu melindungi stabilitas harga barang yang ada di pasar. Nah, prinsip kebijakan moneter ekonomi dalam Islam. Nah, itu ada beberapa. Aku sebutin ya. Yang pertama itu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpu ataupun ditimbun. Dan yang kelima, kekayaan harus diputar. Maksudnya diputar itu bukan diputar-putar uangnya, kayak diputar semisal punya uang 200.000, nah itu jangan kayak ditumpuk-tumpuk terus. Nah, itu harus diputar, semisal 100.000-nya buat beli makanan nih selama seminggu. Nah, seminggunya lagi ditabung, atau 50-nya dibuat bensin gitu ya. Dan yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Dan yang terakhir, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu. Nah, di sini juga ada implementasi dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, menghindari riba. Yang kedua, menggunakan sistem tabungan. Yang ketiga, meningkatkan kemitraan. 4, meningkatkan pemerataan. Dan yang kelima, menggunakan zakat. Nah, karena ini sudah sampai di slide terakhir, waktunya aku untuk menyampaikan kesimpulannya nih dari materi aku yang aku sampaikan. Nah, untuk kesimpulannya, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengadilan, besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Dengan tujuan kebijakan moneter yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan tujuan tersebut sudah tercantum dalam UUD nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diunduh melalui UU nomor 3 tahun 2004 dan UU nomor 6 tahun 2009 dalam pasal nomor 7 ya. Adapun contoh tentang penerapan instrumen kebijakan moneter Islam antara lain tuh ada menghindari riba, menggunakan sistem tabungan, meningkatkan kemitraan, meningkatkan pemerataan, dan menggunakan zakat. Nah, segitu dulu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Syukron.